Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, kelas Madrasah Aliyah, pada hari ini kembali kita ucapkan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah diberikan oleh Allah nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana nikmat hidup ini tidak lagi dinikmati oleh saudara-saudara kita yang sudah berada di perut bumi, yang sudah dahulu ke hadapan Allah. Nikmat kesehatan kita rasakan sekarang, dan harus kita sadari bahwa sebagian saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit sana, mereka tidak lagi dapat menikmati indahnya kesehatan. Juga nikmat kesempatan tidak diberikan kepada kawan-kawan kita yang putus sekolah, yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya, yang sebagian mereka memiliki kekurangan sehingga tidak dapat kesempatan seperti kita ini bersekolah dengan normal sebagaimana kebanyakan kawan-kawan kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, insyaallah pada pembelajaran ini Ustadz bersama kalian dan juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan mempelajari ilmu tauhid. Di sini kitab kita adalah Husunul Hamidiyah, yang seperti ini Anda semua. Nah, silakan Anda ambil kitabnya semua ya. Kitab Al-Husunul Hamidiyah ini ditulis oleh As-Sayyid Husain Afandi Al-Jasrablusi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi keridhaan baginya. Sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama kita yang terdahulu, orang-orang berilmu yang wara, yang ilmu mereka itu memang sudah sangat bermanfaat bagi orang banyak. Kebiasaan mereka setiap membaca kitab atau belajar sebuah kitab dari guru mereka selalu menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para ulama, para aulia Allah, para guru-guru dari guru mereka, dan khusus kepada pengarang kitab ini. Oleh karena itu, kepada kita semua sebelum memulai pembelajaran, mari kita bacakan Al-Fatihah, khususnya kepada Sayyid Husain Afandi Al-Jasrablusi, pengarang kitab Al-Husunul Hamidiyah. Al-Fatihah. Baik, Ananda semua, silakan semuanya dibuka bukunya. Baik, Ananda semua, silakan kita buka langsung kitabnya pada halaman 6. Nah, ini silakan perhatikan. Kita mulai di sini dari Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimatu. Kita artikan dulu ya. Pendahuluan. Wa hiya tashtamilu ala arba'ati abahafin. Mencakup 4 pembahasan. Al-Bahthul Awwalu, pembahasan pertama. Fi ta'rifi ilmi tauhidi, tentang definisi ilmu tauhid. Wa thamaratihi, dan hasil mempelajarinya.
wa fadlihi, kelebihannya, wa iftiradi, dan juga hukumnya. Ta'allumihi ala kulli mukallafin, dan juga hukum mempelajarinya bagi semua orang yang mukallaf. I'lam, ketahuilah, anna ilmu tauhidi huwa, sesungguhnya ilmu tauhid itu ialah ilmu yubhathu fihi an itsbatil aqaidid diniyati bil adillatil yaqiniyati, ilmu yang di dalamnya membahas tentang ketetapan-ketetapan akidah-akidah keagamaan bersama dengan dalil-dalil yang sudah pasti. Wa thamaratuhu hiya, hasil yang diharapkan setelah mempelajarinya adalah ma'rifatu sifatillahi ta'ala. Yang pertama, mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, wa rusulihi bil barahinil qat'iyyati wal fawz bis sa'adatil abadiyyati, dan juga sifat-sifat rasul-rasulnya dengan bukti-bukti yang jelas, dan juga janji akan beruntungnya orang yang demikian dengan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Wa huwa aslul ulumid diniyati wa afdaluha, inilah dasar semua ilmu agama dan yang paling utama. Likaunihi muta'alliqan bidzatillahi ta'ala, karena bentuknya yang terkait dengan zat Allah Ta'ala. Wa dzati rusulihi alaihimus salatu wassalamu, dan zat rasulnya atas mereka salawat dan salam. Wa syaraful ulumi bi syarafil ma'lumi, adapun kemuliaan ilmu tergantung kemuliaan yang diketahui itu. Wa qad ja'at bihi jami'ur rusuli alaihimus salatu wassalam, sungguh dalil-dalil tentang ini telah dilakukan oleh seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam. Min ladun sayyidina Adam, mulai dari penghulu kita Nabi Adam, ila sayyidina Muhammadin alaihi wa alaihim afdhalus salati wat taslim, sampai kepada penghulu kita Nabi Muhammad, atasnya dan atas mereka sebaik-baik salawat dan salam. Walakin, namun, lamma kana Syekh Abu Mansurinil Maturidi wa Syekh Abul Hasanil Ash'ari ashhara man dawwana kutub hadzal ilmi. Namun ketika Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari menjadi orang yang paling masyhur tentang siapa pengarang kitab tauhid, wa aqama al-adillata wal barahina ala raddi ma qalahu al-mukhalifun, mereka membuatkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas untuk menolak pendapat-pendapat para penantang agama. Sya'a annahumal wadi'ani lahu, maka mulailah dikenal keduanya orang pertama yang mengarang ilmu tauhid.
Wa yuftaradu ta'allumuhu ala kulli mukallafin. Diwajibkan mempelajari ilmu tauhid bagi semua orang yang sudah mukallaf. Min dzakarin wa untha, dari golongan laki-laki maupun perempuan. Walau bi adillatin ijmaliyatin, walaupun dengan dalil-dalil yang singkat. Wa amma ma'rifatu adillatihi tafsiliyati, adapun mengetahui dalil-dalil ilmu tauhid secara terperinci atau panjang, fahiya fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha ba'dul ummati saqatat talabu 'anil baqin. Jika sebagian orang sudah mempelajarinya, maka kewajiban bagi yang lain pun akan gugur. Was sahih, pendapat yang paling sahih, anna ma qallada ghairahu fil aqaidid diniyati, bahwa orang yang taklid kepada selainnya tentang akidah keagamaan, bi ayya'taqidaha i'tiqadan jaziman, namun dia mengiktikadkan keyakinannya itu dengan i'tikad yang putus, la yaqbalu syakka wat taradduda, dia tidak ragu dan juga tidak maju dan mundur. Dia tidak ragu dan juga yakin betul. Yakunu imanuhu sahihan. Kalau seperti itu, imannya dianggap sah. Walakinnahu, namun yakunu athiman bitarkin nazri fil adillati, dia tetap berdosa karena meninggalkan untuk memikirkan dalil-dalil tersebut. In kana qadiran, kalau dia sanggup, ala dzalika, atas memikirkannya. Wa illa, jika dia tidak sanggup, fala, maka dia tidak berdosa. Wa innama summiya hadzal ilmu, ini dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu tauhid, lianna ashhara mabahithihil bahthu an tauhidillahi ta'ala wa huwa asasud dini. Ini dinamai dengan ilmu tauhid karena kebanyakan pembahasannya adalah pembahasan tentang mengesahkan Allah Ta'ala, dan inilah dasar keagamaan. Baiklah, ananda semua, Ustaz akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita yang barusan kita baca. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pendahuluan ilmu tauhid, di mana dalam pendahuluan ini ada 4 bahasannya. Yang pertama, pengertian ilmu tauhid. Yang kedua, hasil mempelajari ilmu tauhid. Ketiga, fadilah atau kelebihan-kelebihan ketika kita mempelajari ilmu tauhid. Yang keempat, hukum mempelajari ilmu tauhid ini bagi orang yang sudah mukallaf. Jadi kita mulai dari yang pertama, pengertiannya. Ilmu yubhatsu fihi an itsbatil aqaidid diniyati bil adillatil yaqiniyati. Ilmu yang membahas tentang penetapan akidah-akidah keagamaan dengan dalil-dalil keyakinan, dalil-dalil yang pasti. Jadi akidah, sebagaimana kita ketahui bersama, ada sebanyak 50 aqidatan, 50 akidah yang sudah kita ketahui, sebagaimana telah kita baca dalam kitab Fathul Majid atau Aqidatul Khamsin, akidah yang 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, sudah 40. Kemudian ada 1
sifat yang jaiz bagi Allah, itu sudah 41. Kemudian ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul, sudah 45. Kemudian 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, sudah 49. Lalu 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Jadi ada sebanyak 50. Aqidatul Khamsin ini apa saja dalil-dalilnya, maka itulah yang dikatakan dengan tauhid. Jadi ketika kita mempelajari dalil-dalil dari Aqidatul Khamsin, sesungguhnya kita sedang mempelajari ilmu tauhid. Adapun hasil yang diharapkan setelah mempelajari ilmu tauhid ini dari kita semua ananda, yaitu mengetahui sifat-sifat Allah. Tetapi tidak hanya mengetahuinya saja dengan namanya, tapi juga dengan dalil-dalilnya. Selama ini kita sudah ketahui misalnya sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah al-wujud, ada. Kita sudah tahu bahwa Allah itu wajib ada, mustahil dia tiada. Kita harus mengetahui dalil ini. Inilah yang akan kita bahas di sini, dan diharapkan pada kita semua setelah belajar kitab ini dapat memahami semua dalil ini. Kemudian juga di sini tadi dijelaskan tentang orang pertama yang mengarang kitab ilmu tauhid, dan inilah yang menjadi ulama rujukan kita pada ilmu tauhid. Yang pertama Syekh Abul Mansur Al-Maturidi, yang kedua Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, sebagaimana yang telah dijadikan rujukan oleh kebanyakan ulama-ulama dan golongan-golongan Asy'ariyah di seluruh Indonesia. Bahkan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, kebanyakan mereka berpegang dalam ilmu ketuhanan itu, mengambil kitab yang dikarang oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian tentang hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari tauhid ini sebenarnya adalah fardu ain kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semua orang harus tahu kalau dia Islam, baligh, berakal, sampai kepadanya ajaran Nabi Muhammad, wajiblah dia mengetahui atau meyakini tentang aqidatud diniyah, akidah keagamaan ini. Tapi kewajibannya itu hanya sebatas mengetahui saja dan meyakini saja. Tidak perlu dia mengetahui dalil secara panjang lebar. Misalnya dia harus yakin bahwa Allah itu ada dan dalilnya adanya alam. Itu saja sudah cukup. Dia tidak perlu lagi lebih luas penjabarannya sampai kemana-mana. Itu namanya fardu ainnya sampai di situ. Adapun mengetahui dalilnya secara panjang lebar, itu hukumnya tidak sampai fardu ain, tetapi hanya fardu kifayah saja. Cukup sebagian orang saja yang mempelajari dalil yang panjang lebar, maka seluruh kita yang ada di kota Padang ini tidak berdosa lagi. Tapi kalau sekota Padang ini tidak satu pun orang yang mengetahui dalil secara panjang lebar, dalil aqidatud diniyah ini secara panjang lebar, seluruh orang di kota Padang akan berdosa. Nah, disinilah untungnya kita punya banyak ulama di kota Padang. Mereka telah menyelamatkan kita. Mereka saja pun yang paham, kita sudah tersyafaatkan dari dosa. Kita sudah terbebas dari dosa. Di sini ada sebuah persoalan. Bolehkah kita itu taklid dalam ilmu tauhid sebagaimana taklidnya kita dalam ilmu fikih? Kalau dalam fikih kita boleh taklid. Misalnya cara berwuduk saya seperti cara berwuduknya mazhab Syafi'i, silakan. Bagus, nggak masalah. Kalau saya cara berwuduknya seperti Imam Maliki, boleh.
gak masalah kalau di fikih. Tetapi kalau dalam ilmu tauhid, bolehkah kita taklid dengan keyakinan orang lain? Saya mengikuti keyakinannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari saja dia sudah yakin kepada Allah. Saya pun ngikutin dia ajalah. Kalau seperti itu boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Dengan syarat dia harus meyakini aqidatul khamsin itu, aqidatul diniyah yang 50 itu. Dia meyakininya dengan putus, tidak ada keraguan dalam hatinya. Hatinya tidak berulang-ulang antara iya dan tidak. Jangan begitu, itu syarat pertamanya. Tapi kalau dia kata saya ngikutin Abu Hasan al-Asy'ari, tapi dalam hatinya masih ragu, oh itu imannya tak diterima. Nah, jadi boleh kita taklid dengan syarat kita harus meyakininya dengan sepenuh hati, tidak boleh ragu. Apakah kita berdosa? Masih berdosa. Memang iman kita sah dengan seperti itu, tetapi kita masih berdosa. Apa dosa kita? Karena kita punya akal pikiran. Kita punya nalar, tetapi tidak kita pergunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini, membuktikan kewujudan Allah itu, sehingga iman kita bertambah. Kita tidak gunakan akal, itu dosa kita. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa berpikir, kita memiliki kekurangan, sebagian orang ada punya kekurangan, sehingga dia tidak bisa berpikir luas dan panjang, maka dia tidak berdosa, kalaupun dia tidak memikirkan secara panjang lebar. Yang terakhir, ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid karena memang pembahasannya adalah mengesakan. Asal kata tauhid itu adalah wahada. Wahada yuwahhidu tauhidan. Itu tasrifnya. Kalau di kitab Al-Aqaidud Diniyah, di pelajaran tingkat salafiyah kelas 1 disebutkan tauhid itu ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi pembahasan tauhid yang awalnya masih 2, masih 3, masih 4, sekarang kita satukan jadi satu. Nah, itu namanya proses mentauhidkan. Nah, jika nalar kita masih kemana-mana, masih ada keraguan, sekarang kita satukan, kita esakan, kita tauhidkan. Maka disinilah namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja ananda yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau salah mohon maaf, kalau benar semoga itu memberikan manfaat bagi kita semua dan pelajaran yang baik. Allahu a'lam bissawab wa yahdi ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.